Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang konsep bridge ya pada Mikrotik Administration. Oke, nah teman-teman kita masuk ke topologi bridge-nya ya. Jadi sebelum saya konfigurasi bridge-nya, saya akan menjelaskan tentang konsep bridge. Jadi konsep bridge itu kita menggabungkan beberapa port teman-teman menjadi satu port. Nah, kalau misalkan pada real device kan router Mikrotik itu kan ada 4 port ya teman-teman ya. Sebentar. Nah, ini teman-teman, di sini saya ada router board Mikrotik ya. Nah, kalau di router Mikrotik real device ini kan ada 4 port nih. Ada port 1, port 2, port 3, port 4. Nah, kalau misalkan bridge itu fungsinya untuk menggabungkan beberapa port menjadi satu port ya teman-teman. Nah, misalkan ya teman-teman di port 4, 3, 2, misalnya di port 1 dan 2. Di port 1 dan ini kita gabungkan menjadi satu port. Nah, jadi nanti fungsi routernya ini hilang teman-teman. Nah, jadi nanti akan berubah menjadi layer 2 atau kita sebut dengan switch. Jadi router ini bisa menjadi mode switch ya teman-teman dengan adanya fitur bridge. Oke. Jadi itu teman-teman konsepnya. Nah, biasanya kan ya kita kalau misalkan untuk menambahkan IP address di router itu kan ada dua nih, misalkan untuk ETH1 IP-nya 10.10.11.1.4. Lalu teman-teman untuk ETH2-nya misalkan ini IP-nya 20.20.20.1/24. Nah, ini kan seperti ini. Kenapa kita memberi IP di ETH1 10.10, di ETH2-nya 20.20? Karena kan kalau router itu kan fungsinya untuk menggabungkan beberapa network ya teman-teman ya. Jadi alias dari satu port ini itu harusnya satu network teman-teman. Nah, kalau misalkan kita ubah mode routernya menjadi mode switch atau kita menggunakan fitur bridge, nah nanti dari yang sudah kita gabungkan itu, misalkan di ETH1 dan ETH2 yang sudah kita gabungkan itu akan memiliki satu network teman-teman. Nah, itu jadi misalkan di sini kita pilih yang 2020 aja nih. Nah, gini teman-teman, ini kita hapus. Yes. Nah, gini. Jadi kalau misalkan Ether 1 dan Ether 2 kita gabungkan, maka yang bisa kita kasih IP address ibaratkan ini satu port ya teman-teman. ETH1 dan ETH2 ini satu port, itu namanya bridge. Gitu teman-teman. Oke, kalau konsepnya sudah paham, yang intinya jadi bridge itu menggabungkan beberapa port dalam satu router. Langsung saja kita masuk ke konfigurasinya. Untuk konfigurasi bridge, di sini kita masuk ke terminal dulu. Oke. Kita tunggu sejenak teman-teman. Nah, teman-teman, di sini sudah muncul ya untuk tampilan loginnya. Kita login dulu. Dan di sini kita set identity-nya dulu. Biasakan set identity ya atau hostname. Supaya apa? Supaya tidak keliru. Ini adalah router 1. Oke. Identitinya sudah berubah. Dan setelah itu kita coba akses ke Winbox ini teman-teman. Coba kita buka Winbox-nya. Lalu kita refresh. Nah, di sini sudah kedetek ya. Kita masuk saja. Oh, ini kalau misalkan ada error seperti ini, teman-teman bisa ke tools, lalu ke advanced mode-nya kalian centang. Nanti akan banyak opsi seperti ini, dan di Roman Agent kalian hapus. Dan kalian connect lagi ya. Oke, bisa. Kita lanjut. Di sini ada kita fokus di mode bridge nih. Di fitur bridge, di sini ada fitur bridge ya. Kita klik, dan di sini yang kita pakai hanya dua fitur saja untuk konfigurasi dasar, hanya dua fitur. Yang pertama ada bridge dan port. Nah, bridge ini kita tambah dulu ya. Kita tambah. Nah, ini namanya bebas ya teman-teman. Misalkan kita port 1 dan port 2. Oke. Lalu tipenya bridge,
Setelah itu coba kita cek. Oke, lalu kita oke. Nah, setelah itu sudah kita bikin bridge-nya, lalu kita tentukan portnya nih teman-teman. Kita tambah. Nah, di sini kita interface-nya kita mana nih? Port apa nih yang mau kita satukan, mau kita jadi satu. Nah, ini ada interface-nya, kita bisa pilih saja. Oke, jadi misalkan di sini portnya Ether 1. Nah, ini bridge-nya kita pilih ya, karena sudah kita bikin satu tadi, berarti kita bilang ini. Nah, setelah itu kita oke. Nah, lalu kita tambah lagi untuk portnya Ether 2. Oke, lalu kita oke. Nah, jadi ini teman-teman sudah menjadi satu. Port Ether 1 dan Ether 2 sudah menjadi satu dalam satu nama, yaitu port 1 dan port 2. Nah, di sini juga ada role-nya. Role-nya ini statusnya designated port, artinya port ini belum memiliki IP address dan belum ada yang terhubung nih. Nah, kita lanjut ke IP address. Kita ingin mengasih IP address untuk port 1 dan untuk bridge ya. Kita sebut bridge, untuk bridge port 1 dan port 2. Oke, lanjut. Sini kita tambah. Ini kita interface-nya kita tentukan nih. Nah, ini kan ada interface header 1 dan header 2 yang sudah kita gabungkan menjadi port 1 dan port 2. Kita pilih yang port 1 dan port 2. Lalu untuk address-nya kita tambah menjadi 20.20.21/24. Oke, kita enter. Nah, berarti teman-teman, kalau misalkan seperti ini, coba kita lihat topologinya. Nah, berarti Ether 1 dan Ether 2 ini adalah networknya adalah atau IP address-nya adalah 20.20.20.1/24 teman-teman, gitu. Nah, di sini kita akan konfigurasi dasar dulu teman-teman, mulai dari DHCP client, lalu IP DHCP server untuk memberi DHCP IP otomatis ke VPC. Oke, kita akan DHCP client di sini akan ini hapus dulu. Lalu kita akan tambah interface-nya, saya di Eder 4 untuk ISP-nya. Oke, kita tunggu dulu teman-teman di sini. Dan kita sudah mendapatkan IP address-nya teman-teman. Nah, setelah itu kita akan konfigurasi firewall NAT ini. Oke, di sini change source net, out interface-nya kita di Eder 3. Lalu untuk action-nya adalah masquerade. Oke, kita pastikan, oh ya, kita bikin DHCP server dulu nih. Oke, kita DHCP setup. DHCP-nya kita di port 1 dan port 2. Kita next. Oke, kalau sudah, kita konfigurasi DHCP client di VPC. Nah, teman-teman, di sini saya akan konfigurasi DHCP client nih. Kita ketikkan saja IP DHCP. Nah, pastikan Dora ya, sampai dia connect. Oke, kita tunggu dulu. Coba di VPC 2 nih. IP DHCP. Oke, di VPC 2 sudah bisa. Nah, di sini sudah dapat IP-nya adalah 22.254. Kita coba lagi di VPC 1. Kita tunggu dulu, teman-teman. Ini di VPC 1 gagal nih. Kita coba lihat dulu. Untuk konfigurasi ininya port 1 dan port 2. Nah, teman-teman, kita akan konfigurasi ya. Untuk router 2 juga nanti akan berperan sebagai switch atau kita konfigurasi untuk fitur bridge-nya. Nah, nanti tujuannya teman-teman, sebentar saya konekkan dulu. Oke, nah nanti tujuannya saya VPC dari router 2 ini kan sudah saya jadikan switch. Nah, nanti VPC ini akan mengakses IP DHCP server dari router 1 dan apakah dapat atau tidak. Oke, langsung saja kita config dulu. Oke, di sini kita masuk. Salah. Kita setting dulu ya identity-nya.
Nah, kalau sudah, kita aktifkan Roman di router 1. Tool, lalu Roman, set, enable, yes. Oke, kita masuk via Roman ke router 2. Belum kita konfigurasi ya untuk Romannya di router 2. Mana nih? Oh, ini nih. Sini kita konfigurasi dulu untuk tool Roman set enable, yes. Oke. Kalau sudah terkonfigurasi, nah ini sudah ada. Kita masuk ke router 2. Nah, kalau sudah masuk, di sini kita akan ke bridge, lalu kita coba cek tuh portnya. Nah, portnya di sini sebentar. Sama ya, ETH1 dan 2. Nah, berarti saya akan gabungkan ETH1 dan 2 nih, teman-teman. Kita tambah di sini namanya port 1 dan 2. Kita oke, lalu portnya kita masukin nih. Port 1 dan port 2-nya. Oke. Lalu di sini kita masukkan header 2 juga. Oke. Nah, sip. Jadi kita harusnya sudah ada IP address ya. Nah, ini dari router 1 nih, IP address-nya. Setelah itu, langsung kita konfigurasi VPC-nya. Ini coba IP DHCP. Ini seharusnya bisa. Nah, bisa ya teman-teman. Dia dapat IP dari router 1. Coba kita ping ke router 1. Oke, connect. Harusnya ping ke internet juga sudah connect. Oke. Oh ya, saya lupa sebentar. Untuk IP DNS-nya belum saya centang kalau remote request. Oke, lalu untuk IP firewall sudah. IP sebentar ini juga. Oke, kita tambahkan ini dulu ya untuk 192.168.137.1. Nah, lalu teman-teman kita ke router 2. Sini kita setting DNS-nya. Oke. Nah, kita coba lagi. Misalnya sudah bisa. Nah, sudah bisa ya teman-teman. Sip. Untuk VPC 1 juga harusnya sudah bisa nih. Oh, sebentar. VPC 2-nya ini coba kita ping ke 888. Oke. Outputnya atau akhirnya nanti VPC 1 dan VPC 2 ini sudah bisa connect internet. Jadi ini adalah switch, lalu ini juga adalah switch. Nah, sedangkan router juga ada IP DHCP server, dan si VPC sini yang sudah terhubung ke switch akan request ke DHCP server. Nah, jadi gitu teman-teman untuk penjelasan kali ini mengenai bridge. Mohon maaf jika ada kesalahan konfigurasi atau ada kesalahan error. Baik, sampai jumpa di video selanjutnya.